Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi untuk seleksi P3K tahap 2, dan bagi teman-teman yang mengambil formasi jabatan pengawas bibit ternak yang sedang mencari materi dan juga latihan-latihan soal untuk meningkatkan peluang teman-teman lulus P3K. Nah, pada video kali ini kita akan berikan materi dan latihan-latihan soal yang tentunya sesuai dengan kisi-kisi dari Kemenpan.RB yang terbaru serta FR dari teman-teman kita yang terlulus di P3K tahap pertama. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa memperbesar peluang teman-teman lulus P3K dengan soal-soal dan materi-materi yang akan kita berikan nanti. Sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe dan jika sudah saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan informasikan terkait jadwal pelaksanaan P3K. Jadi untuk pelaksanaan P3K sendiri, untuk seleksi kompetensi teknis dengan CAT, akan dilaksanakan pada tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei tahun 2025. Selanjutnya, mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa untuk tes P3K itu ada 4 subtes yang akan diteskan, yang akan diujikan, yakni tes kompetensi teknis, tes manajerial, tes sosiokultural, dan wawancara. Untuk tes manajerial, tes sosiokultural, dan wawancara, jika teman-teman ingin menguji apakah teman-teman untuk ketiga tes ini sudah bagus atau belum, silahkan ikuti latihan soalnya yang linknya ada di deskripsi. Nah, kita fokus saja di sini di materi dan juga kompetensi teknisnya ya teman-teman. Oke, untuk keempat subtes ini sebetulnya sudah ada info kisi-kisinya dari Kemenpan.RB dan kita akan bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari materi manajerial. Untuk materi manajerial itu sendiri, itu sudah diinfokan bahwa kompetensi manajerial itu ada 8 poin yang teman-teman harus kuasai. Dan yang pertama itu ada terkait integritas, kemudian ada kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, kemudian pengembangan diri dan orang lain, serta mengelola perubahan, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Nah, jadi ini materi-materi yang harus teman-teman kuasai untuk poin manajerial agar maksimal. Nah, di sini sudah diinfokan juga terkait definisi dan juga indikator perilaku. Nah, kita sudah rangkumkan buat teman-teman, di antaranya yang pertama untuk tes kompetensi manajerial terkait integritas. Integritas sendiri itu adalah konsisten berperilaku, selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Dan jika nanti teman-teman mendapatkan soal dengan definisi yang seperti ini, maka dari itu teman-teman harus menjawab dengan indikator perilaku. Jadi teman-teman mendapatkan definisi ini berarti soalnya adalah integritas. Integritas sendiri itu harus menjawab sesuai dengan indikator perilaku. Di antaranya, bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta, melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu ataupun pribadi, tidak menyajikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Jadi teman-teman harus mencari pilihan jawaban yang mengacu pada ini ya teman-teman, sisanya teman-teman bisa di-pause dan dibaca. Jadi jika teman-teman, saya ulangi lagi, jika teman-teman dalam soal menemukan definisi soal seperti ini, maka soal tersebut adalah integritas. Dan jika menemukan soal integritas, maka jawabannya harus sesuai dengan indikator perilaku yang ada di tabel ini, yang kita sudah susunkan buat teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Oke, ini adalah preview saja dari keseluruhan materi yang telah kita susun, dan jika teman-teman ingin materi lengkap terkait manajerial, sosiokultural, dan wawancara, nanti saya akan infokan di akhir video bagaimana cara mendapatkannya jika teman-teman tertarik. Selanjutnya kita masuk ke materi teknis. Materi teknis juga sudah diatur oleh Kemenpan.RB informasinya ya terkait materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Jadi ini adalah surat dari Kemenpan.RB yang terbaru. Nah, isinya apa saja untuk pengawas bibit ternak itu ada kurang lebih 18 topik yang harus teman-teman pelajari. Di antaranya terkait peraturan perundang-undangan terkait pengawas bibit ternak.
Kemudian penetapan SNI benih atau bibit ternak untuk kemampuan khususnya sendiri, yang pertama terkait sistem pembibitan nasional, yang kedua taksonomi pada ternak, yang ketiga sistem reproduksi ternak, yang keempat ada sistem pencernaan ternak, ada yang kelima sistem hormonal ternak, yang keenam ada pada genetika pada ternak, kemudian sistem pembelahan sel, penilaian kualitatif dan kuantitatif pada ternak, kemudian penerapan teknologi bidang peternakan, sistem uji performa dan uji zuriat, kemudian sistem pengujian pada ternak, istilah bidang peternakan, kemudian sistem produksi semen beku dan embrio, selanjutnya sistem bidang peternakan, kemudian proses inseminasi buatan dan transfer embrio, serta yang terakhir diagnosa gejala penyakit secara sederhana. Jadi ini topik-topik yang harus teman-teman kuasai atau pelajari, ini cukup banyak dan kita sudah rangkumkan modulnya buat teman-teman agar teman-teman bisa belajar ya, karena saya tahu untuk P3K itu yang ikut P3K yang sudah berumah tangga atau yang sudah bekerja kemudian tidak ada waktu untuk mencari materi ya, dan juga mencari latihan-latihan soal yang sesuai dengan FR dan kisi-kisi ini. Di video ini kita sudah buatkan. Nah, dari sini juga selain dari kisi-kisi kita juga mencari informasi terkait soal atau materi itu dari teman-teman kita yang telah lulus di P3K tahap pertama. Jadi dari dua ini kita buatkan modulnya buat teman-teman. Jadi resumenya yang poin-poin penting. Nah, di sini terkait peraturan perundang-undangan terkait peternakan dan kesehatan hewan. Nah, di sini teman-teman bisa di-pause dan dibaca ya. Ya, dan ini adalah preview saja dari keseluruhan materi-materi yang telah tim penyusun bibit ternak kali pertama susun. Teman-teman bisa pause dan dibaca. Dan jika teman-teman tertarik untuk modul lengkapnya, nanti kita akan infokan di akhir video. Nah, dari sini kita buatkan soal-soal dalam video ini, kita bikin ala-ala CAT teman-teman, khusus untuk pengawas bibit ternak. Nah, untuk setiap soalnya di video ini tidak akan saya bacakan dan pembahasannya juga saya tidak akan bacakan. Coba teman-teman baca sendiri, tujuannya untuk apa? Yang pertama, untuk teman-teman bisa membaca soal dengan cepat, memahami soal dengan cepat. Sehingga nanti pada saat tes CAT teman-teman sudah tahu maksud dari soal tersebut dan bisa menjawab dengan maksimal. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Silahkan dikerjakan teman-teman.
Oke teman-teman, untuk soal yang ini coba jawab di kolom komentar dan ini adalah soal preview saja dari keseluruhan soal-soal yang telah kita susun dan kita buat. Jika teman-teman tertarik dengan materi dan juga latihan soal, teman-teman bisa hubungi admin kami di 089696 117841 atau ke email kami edukapersona@gmail.com. Untuk harganya sudah tertera di deskripsi dan harganya sangat-sangat terjangkau. Dan file apa saja yang akan teman-teman dapat, yakni modul teknis, kemudian Medelman Soswan, ada juga paket soal dan juga pembahasan, dan soal-soalnya juga akan terus diupdate teman-teman. Jadi untuk total saat ini itu lebih dari 700 soal yang bisa teman-teman kerjakan untuk meningkatkan peluang teman-teman lulus. Dan formatnya adalah ebook PDF teman-teman. Jadi kita tidak ada bimbel untuk tahun ini. Jadi kita akan fokus di modul dan latihan soal saja ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari kami. Mudah-mudahan teman-teman bisa lulus di P3K tahap 2 ini dan lulus sebagai ASN. Dan mungkin itu saja, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.